pertemuan karena saya akan mengajar tunggal. Ya, saya akan mengajar tunggal selama 16 kali. Nanti akan ada beberapa kali sesi yang daring ya. Beberapa kali sesi yang daring. Bisa berupa case study atau berupa presentasi dari masing-masing orang atau masing-masing kelompok nanti. Nanti akan saya berikan, akan saya share ke penanggung jawabnya ya, Dek Halimatus tadi untuk semuanya. Nah, untuk farmakoterapi 3, kita akan belajar semuanya berbau psikiatri. Psikiatri atau neurologi, ya. Jadi semuanya tentang materi-materi yang menyebabkan orang itu depresi, stres, gitu, seringnya. Nah, semua hal yang berhubungan dengan depresi, dengan stres, dengan bipolar disorder, kita akan mempelajari itu. Ya, jadi ini bisa adik-adik lihat. Terutamanya membahas mengenai dasar-dasar pengobatan terkait sistem saraf, pusat obat, depresan, stimulan, terkait saraf pusat, kemudian sedatif, halusinogen, kemudian semuanya yang menyertai perubahan mood, ya, dan bagaimana sih tata laksana terapinya, gitu ya. Nah, itu nanti adik-adik akan mendapatkan materi tentang itu. Jadi kalau di luar negeri itu farmasi sudah dikelompokkan menjadi psychiatric pharmacist. Jadi ada khusus apoteker yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kejiwaan. Di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri sudah ada. Dan harapannya ke depannya nanti adik-adik akan bisa mengetahui apa saja sih yang diperlukan oleh psychiatric pharmacist untuk bekerja menangani pasien-pasien, terutama pasien kejiwaan dan gangguan mood. Ya. Nah, tujuan dari farmakoterapi 3 adalah beberapanya, diantaranya adik-adik bisa mengenal konsep terkait sistem saraf pusat, baik itu simpatis maupun parasimpatis. Saya yakin adik-adik pasti sudah mendapatkan sistem saraf simpatis dan parasimpatis dulu ya, mungkin di farmakologi atau farmakoterapi 1. Nah, itu bisa dibuka lagi, nanti bisa di-refresh lagi itu seperti apa gitu ya. Kemudian belajar mengenai obat depresan, epilepsi, halusinogen, stimulan, Parkinson disease, Alzheimer disease, kemudian bipolar. Jadi kalau adik-adik sering mendengar ada artis terkena bipolar disorder, kemudian skizofrenia, atau eating disorders, atau sleeping disorders, itu akan kita pelajari sedikit banyak di farmakoterapi 3. Kemudian sistem penilaian. Nah, ini nanti yang akan saya share lebih detail lagi di RPS-nya ya. Ini tidak ada ujian kompetensi. Adik-adik tidak akan mendapatkan ujian kompetensi. Jadi tenang aja, tidak ada. Tapi yang ini ada. Tugas, keaktifan, kehadiran, dan diskusi. Berapa persentasenya nanti akan saya bukakan. Nah, ini adalah beberapa materi. Tidak usah dicatat, tapi nanti akan saya share. Ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana penghantaran impuls saraf, apa itu anxiety, apa itu bipolar, apa itu depresi, beberapa penyakit Alzheimer, Parkinson, dan bagaimana tata laksana terapinya. Kemudian setiap sebelum UTS dan UAS, kita akan mengadakan review. Ya, jadi review yang sifatnya nanti menyeluruh untuk menghadapi UTS dan UAS. Oke. Kenapa adik-adik di farmakoterapi 3 ini harus benar-benar mempelajari terapi dan tata laksananya, karena nanti akan ada interprofessional education. Jangan sampai nanti mahasiswa farmasi begitu bergabung dengan mahasiswa kefarmasian dan mahasiswa kedokteran tidak bisa menjawab kalau ditanya bagaimana komplikasi pengobatan bipolar dan pengobatan anxiety, ya. Karena nanti yang ditanya adalah dosennya. Oke. Nah, sekilas untuk
mental health disorder, ini ada beberapa psikiatrik ya. Jadi 30% itu di tahun 2014 itu persepan itu kebanyakan untuk pengobatan psikiatrik. Jadi mental ya, banyak sekali orang terganggu mentalnya. Baik itu remaja, usia paruh baya atau elderly. Ya, jadi bisa dilihat ini. 20% dari adults, 25%-nya wanita. Setidak-tidaknya dia menggunakan satu obat-obatan psikotropika di tahun 2010. Pasti sekarang sudah banyak. Ini datanya saya ambil dari American Mental Health Disorder. Nah, jadi adik bisa search mungkin di tahun 2022 ini pasti nilainya sudah naik banyak ya. Nah, kenapa wanita? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi nanti adik-adik search, boleh search di jurnal atau jurnal psikiatrik. Apa 20% wanita itu banyak yang sering menggunakan obat-obatan psychotropic medication ya. Nah, kemungkinan mereka wanita ini biasanya rentan dengan hormon ya, banyak sekali hormon yang mempengaruhi mental wanita. Nanti adik-adik baca, nanti kalau saya beri case tadi kita bisa mendiskusikannya. Nah, salah satunya wanita itu banyak menderita depresi. Depression is the leading cause of disability worldwide. Nah, kenapa wanita banyak menderita depresi? Ya, jadi wanita itu kadang-kadang banyak yang terbawa perasaan kan ya, kadang-kadang baper gitu kan. Nah, itu mempengaruhi beberapa mental dia gitu ya. Nah, jadi wanita itu 25% kebanyakan depresi. Ini adik-adik selama saya berbicara, silahkan boleh bertanya ya. Saya diinterupsi aja, tidak apa-apa. Setiap saya menjelaskan, silahkan bertanya, tidak apa-apa. Jadi, maaf Bu, saya mau bertanya, gitu ya. Tidak perlu menunggu sampai slide-nya selesai. Boleh bertanya di tengah-tengah saya menjelaskan slide. Nah, ini ada beberapa website yang nanti bisa diakses untuk mengetahui bagaimana sih seorang farmasis itu berperan pada mental health. Ya. Nah, ini adalah contoh assessment. Ya, jadi ada beberapa disease assessment. Contohnya itu ya, misalkan kalau adik-adik tahu hypertension, kita bisa mengukur hipertensi menggunakan alat, ya, alat pengukur tekanan darah. Kemudian asma, kita bisa menggunakan pulmonary function test. Jadi alat-alat untuk mengukur bagaimana sih fungsi paru-paru itu berjalan gitu kan. Jadi dia kalau asma itu fungsi paru-parunya berapa persen yang berjalan. Kemudian diabetes, kita bisa mengetahui pasien itu menderita gula darah yang tinggi atau yang rendah berdasarkan nilai blood glucose level dan hemoglobin HbA1c. Tetapi untuk mental health atau untuk pasien dengan psychiatric disorder, no direct measurements available. Jadi yang dimaksud di sini tidak ada assessment untuk pasien kejiwaan. Karena pasien kejiwaan itu bisa jadi dia berjalan kemana-mana, terlihat seperti orang normal. Begitu kan? Terlihat seperti orang normal, berbicara dengan normal, tetapi dia sebetulnya menderita anxiety disorder, atau menderita fobia ketinggian, atau menderita sleeping disorder, atau dia stres. Jadi bisa jadi kemungkinan besar dari 42 mahasiswa yang di sini mungkin ada yang terkena stress disorder. Contohnya begitu dibuka oleh Bu Vinci, nanti akan Bu Vinci tanya-tanya, gitu ya, dipanggil oleh Bu Vinci terkena anxiety, rasa cemas. Ya, rasa cemas yang berlebihan, kemudian pingsan di depan kamera. Nah, itu gejalanya bersifat normal, karena no direct measurements available. Jadi kita tidak bisa mengetahui bahwasanya pasien itu tuh dia tuh sebenarnya menderita gangguan kejiwaan. Adik-adik kalau ngomong dengan mereka biasa, tapi pada suatu measurement tertentu adik-adik akan melihat ketidakwarasan dia gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut saat
nanti masuk ke materi. Oke, nah ini beberapa referensi. Sebetulnya saya tidak terlalu suka memakai Dipiro, ya. Tapi karena Dipiro ini sudah ada dari zaman adik-adik belum lahir, saya masukkan saja ke sini. Ya, jadi kalau saya lebih suka adik-adik membaca jurnal farmasi internasional, itu lebih update ya. Jadi ada pengobatan yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah terpakai lagi, itu lebih update di jurnal farmasi internasional ini. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, untuk absensi di saya minimal adik-adik harus hadir 75% di saya. Jadi usahakan selalu hadir di mata kuliah saya. Kalau bisa 100%. Kalau memang benar-benar entah itu force major. Force major itu contohnya rumahnya terkena gempa bumi, rumahnya terkena banjir bandang, atau rumahnya hancur, atau sakit yang tidak bisa dielakkan, atau masuk rumah sakit, ya, itu silahkan absen. Tapi kalau di luar itu tidak force major, adik-adik sehat, dalam keadaan baik, uang saku juga tidak berkurang, silahkan masuk di kuliah saya. Karena 75% tetap akan saya hitung. Oke. Nah, dari sini kita akan masuk ke, sebentar. Ini ada beberapa yang baru join ya. Yasmin dan mana Dek? Nurrohim Abdul. Yasmin mana Yasmin? Saya, Bu. Kenapa terlambat, Dek? Ini, Bu. Saya kan sekarang lagi umroh, terus tadi masih turun dari sholat subuh. Oke, boleh lain kali jangan terlambat ya. Nah, ini baru hari pertama, mungkin bingung semua ya. Oke, tadi mana? Nurrohim Abdul ya. Tadi sepertinya absen, sekarang ada nggak anaknya? Ada, Bu. Hadir. Hadir ya. Hadir. Kenapa terlambat? Nah, tadi salah masuk link. Salah Bu. link. Oke. Ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, nah kita akan masuk ke RPS ya. Coba saya share RPS farmakoterapi. Kita masuk ke RPS farmakoterapi. Nah, ini adalah RPS dari farmakoterapi yang akan saya ajarkan. Yang pertama, kita akan mempelajari semua penyakit psikiatri. Jadi adik-adik akan tahu kenapa seseorang itu tahu-tahu suka teriak-teriak gitu ya. Tahu-tahu suka teriak-teriak atau ngomong sendiri gitu. Itu berarti dia menderita gangguan psikiatri. Ngomong duitnya kurang atau apa sendirian gitu di dalam kamar gitu tuh harus diwaspadai, oke? Kemudian kita akan mempelajari sedikit penyakit tulang dan sendi di sini dan penyakit-penyakit saluran syaraf. Ini semua berhubungan dengan psikiatri. Ya. Oke. Nah, dari situ kalau misalkan dalam perkuliahan, adik-adik silahkan aktif bertanya, aktif menunjukkan diri, saya lebih suka. Ya. Nah, ini karena tadi sepertinya Mbak Halimatus tadi bilang sama saya ya, sepertinya tadi ada kuliah yang beberapa mahasiswa yang bentrokan. Nah, saya belum mendapatkan solusi terhadap hal itu. Kemudian sepertinya Prodi sudah menjawab saya, kuliahnya diganti Kamis pagi jam 7:30 sampai jam 9:20 untuk kelas A dan kelas B, di mana tidak ada bentrokan sama sekali di situ. Jadi untuk kedepannya kita mulai hari Kamis jam 7:30 sampai 9:20 ya, untuk kelas A, kelas B. Oke? Nah, untuk yang izin KKN, nah ini yang izin KKN, saya mendapatkan informasi ada 12 anak. Tidak apa-apa, karena itu salah satu bagian dari yang harus dijalani dalam hidup, ya, KKN itu. Mau tidak mau kan harus KKN. Nah,
tolong dilampirkan SK mahasiswa yang KKN atau surat izin, itu nanti ditaruh di dalam stop map, nanti bisa ditaruh di meja saya ya. Langsung saja. Kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu tidak ada remedial. Tidak ada remedi di saya. Jadi adik-adik silahkan belajar ya. Jadi jangan harapan saya selama mengambil farmakoterapi 3 tidak ada yang mengulang. Karena adik-adik sudah semester 7 ya. Semester 7. Nanti kalau mengulang, nanti kamu molor masuk apotekernya. Jadi harapan saya tidak ada satupun mahasiswa yang mengulang farmakoterapi 3. Bagaimana caranya? Setiap mata kuliah farmakoterapi silahkan dipelajari selesai mendapatkan materi. Jangan ditumpuk di akhir atau ditumpuk 2 hari atau ditumpuk 3 hari sebelum ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Karena nanti saya yakinkan adik-adik tidak akan bisa mendapatkan nilai cukup, ya, bahkan di bawah cukup. Bisa jadi nanti mengulang seandainya nanti adik-adik mempelajari materi farmakoterapi di akhir-akhir atau sebelum ujian. Kemudian untuk case study ya akan saya berikan. Nah, itu nanti akan saya bagi per kelompok ya. Tadi sepertinya di dalam ini ada case study. Nah, jadi aktif case study akan saya nilai 50%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%. Kalau misalkan adik-adik jatuh di mata kuliah UTS, itu nanti adik harus mendapatkan nilai A di UAS. Karena itu 20% sendiri. Ya, jadi hati-hati saat UTS dan UAS nanti. Oke, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi tentang apa sih pharmacist role itu dan the role of pharmacy in mental health and well-being. Jadi ini adalah the role of pharmacy in mental health and well-being selama COVID. Kenapa adik-adik harus mempelajari ini? Karena kita tidak tahu COVID itu selesainya kapan. Kita tidak tahu COVID selesainya kapan. Kalaupun nanti selesai, kita harus bersiap-siap untuk pandemi yang lainnya. Jadi sebagai seorang farmasis, adik-adik harus siap-siap dengan segala macam resiko yang akan terjadi, ya kan? Nah, ini saya ambil dari Royal Pharmaceutical Society. Jadi itu dari materi di UK, di Inggris, ya. Nah, coba adik-adik perhatikan, apa yang harus seorang calon apoteker ketahui terkait dengan mental health disorder and well-being. Yang pertama adik-adik lihat ya, adik-adik harus mengidentifikasi, you need to identify new symptoms. Ini saya kalau nanti kuliah suka saya campur dengan bahasa Inggris ya, karena lebih mudah untuk menjelaskannya. Nanti kalau ada yang bertanya, artinya apa Bu? Nanti tunjuk jari saja atau langsung bertanya. Karena adik-adik biar belajar sekalian mempelajari jurnal-jurnal kefarmasian berbahasa Inggris. Nah, you can see in the screen that individual pharmacist needs to respond early identification of mental health issues. Itu maksudnya kalau adik-adik mengetahui seseorang itu terkena isu, melihat, mengetahui, mengidentifikasi seorang individu yang memiliki gangguan mental, ya, itu quick access to advice and care is vitally important. Jadi adik-adik harus segera merangkul si pasien tersebut, memberikan advice dan memberikan care, itu adalah hal utama. Jadi jangan dibiarkan begitu saja.
karena dia bisa bunuh diri kalau sudah terkena mental health issue ini, ya. Contohnya apa sih seseorang itu yang harus segera kita beri advice and care segera, itu pasien dengan gangguan kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder, dan atau substance or alcohol abuse. Jadi seseorang yang sudah pernah menggunakan narkotik, psikotropik, dan sebagainya itu harus segera kita tangani. Jangan dibiarkan. Terutama yang itu ya. Atau post-traumatic stress disorders. Bisa jadi pasien mengalami pelecehan seksual, atau pasien mengalami kekerasan secara verbal, atau pernah dibully, atau pernah mengalami gangguan mental yang lain yang menyebabkan mentalnya itu stres ya. Jadi adik-adik harus segera tanggap. Itu salah satu sifat karakter yang harus dipunyai oleh seorang apoteker. Adik-adik harus bisa mengidentifikasi seseorang dengan gangguan mental. Nah, apa yang harus dilakukan kalau adik-adik tahu? 1. Careful monitoring of requests for over-the-counter medicines. Jadi kalau misalkan ada pasien gangguan mental, mendatangi adik-adik yang notabene sudah apoteker ya nantinya, adik-adik harus bisa mendalami apa yang diminta oleh pasien tersebut jika dia merequest tentang obat-obatan. Contohnya, Mbak apoteker, saya datang, saya ini kok beberapa hari ini susah tidur. Kenapa? Karena saya dulu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, misalkan. Pernah dipukul beberapa kali. Saya susah tidur, saya minta obat-obatan psikiatrik yang sifatnya bisa membuat saya tertidur. Gitu kan. Nah, adik-adik harus tahu, ada beberapa obat-obatan untuk mengurangi rasa anxiety atau sleeping disorder supaya dia bisa tidur nyenyak dan tidak merasa mendapatkan gangguan ya. Itu kita bisa ambil dari obat-obatan OTC. Contohnya analgesik atau obat-obatan herbal yang bisa membuat dia tertidur. Banyak ya OTC, itu bisa adik-adik berikan dengan catatan-catatan, adik-adik harus melihat simptomnya. Ya, jadi misalkan adik-adik melihat itu masih dalam tahap wajar, dia menderita sleeping disorder, masih dalam tahap sewajarnya, dia masih bisa berbicara yang wajar, berpikir yang wajar, bisa diberikan obat-obatan lelap, contohnya ya, herbal-herbal lelap untuk membantu dia tidur. Nah, kemudian buat dia berkonsultasi supaya dia menunjukkan tanda dan gejalanya. Seperti apa konsultasinya? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tujuan dari konsultasi ini supaya adik-adik bisa melakukan assessment terhadap pasien. Assessment yang bagaimana? Tingkat keparahannya. Ya, jadi perlukah dirujuk segera ke rumah sakit kejiwaan atau tidak? Karena dia menderita mental health disorder. Nah, contoh beberapa yang harus adik-adik lakukan konsultasi atau assessment atau identifikasi, terutama selama COVID-19, ya, karena kita di sini masih dalam suasana COVID dan sampai sekarang juga masih COVID. Ini utamanya adik-adik harus mempelajari beberapa grup di sini. Elderly, ya, jadi orang-orang tua. Elderly itu tahu ya umurnya dari berapa sampai berapa. Kemudian mereka yang tinggal di area-area terpinggirkan. Jadi kurang fasilitas dan sebagainya. Itu menyebabkan mental health. Pasien dengan long term conditions. Jadi pasien yang memiliki beberapa penyakit bawaan lain. Diabetes, jantung, dan sebagainya. Ya, atau pasien yang menerima pengobatan untuk substance misuse, jadi pasien yang sedang mendapatkan pengobatan karena menggunakan beberapa obat-obatan terlarang. Nah, itu harus adik-adik ingat. Pasien-pasien ini harus diutamakan, kenapa? Karena mereka sangat rentan terhadap mental health karena COVID. Oke, nah kemudian adik-adik bisa lihat di sini identifying relapse and worsening of existing symptoms.
symptoms. Yang kedua, setelah mengidentifikasi simptom, adik-adik harus melihat apa itu yang dimaksud dengan relapse. Jadi relapse itu adalah kondisi di mana seseorang itu sudah membaik, kemudian sakit lagi dengan penyakit yang sama seperti sebelumnya. Itu relapse. Dan dilihat apakah dia memburuk atau tidak. Jadi dia dulu sudah pernah sleeping disorder, susah karena dia mengalami sering dipukul. Ya, dia dulu sudah sembuh, anxiety-nya sudah sembuh, sudah bisa tidur, tapi tahu-tahu dia relapse. Jadi dia tidak bisa tidur lagi. Dan adik-adik harus melihat itu worsening apa enggak. Maksudnya worsening itu memburuk enggak, menyebabkan memburuk enggak sih gejalanya gitu. Ya. Nah, kalau dibutuhkan, kalau dia tidak membaik dengan obat-obatan over the counter, adik-adik harus report ke GP atau dirujuk ke dokter, ya. Kemudian alert to mental health needs of people with COVID. Jadi adik-adik harus hati-hati saat menerima pasien dengan COVID-19, terutamanya untuk calon apoteker, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih nature and severity of any symptoms of mental health. Karena mental health ini bisa jadi orangnya itu dangerous, dia agresif. Jadi sebagai seorang calon apoteker, adik-adik harus tahu bagaimana adik-adik mentreatment pasien dengan mental health. Karena bisa jadi dia itu agresif ya, bersifat memukul lah atau sebagainya. Nah itu adik-adik harus tahu. Kemudian yang ketiga, safe and effective use of medicines. Nah, adik-adik selama COVID-19 kalau mendapatkan pasien yang menggunakan polifarmasi, terutama untuk pasien-pasien mental health disorders ini, adik-adik harus tahu karena you are the expert of medicines, ya. Jadi farmasis itu adalah the expert of medicines. Jangan sampai memberikan obat-obatan tadi yang dia itu berkontradiksi dengan obat-obatan mental health disorder-nya. Pasien dengan diabetes mellitus, kalau dia mengalami gangguan kecemasan dan meminta obat-obatan untuk memudahkan tidur, jangan sampai dia itu kontradiksi dengan obat-obatan diabetesnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, communication of diagnosis and prescribed medicines. Jadi pasien itu kalau sudah mendapatkan resep obat-obatan psikotropik maupun narkotik, kita harus punya health record-nya. Ya, adik-adik pasti akan punya catatan rekam medis pasien sendiri. Tidak harus di rumah sakit, di apotek pun punya, terutama untuk pasien gangguan mental. Ya, karena itu sangat penting untuk pasien safety. Kalau misalkan dia mengalami gangguan, adik-adik bisa merujuknya langsung ke mental health atau klinik kesehatan gangguan jiwa atau langsung ke rumah sakit, ya. Oke, nah yang terakhir itu apoteker itu harus selalu mengupdate training and information. Jadi kalau adik-adik ingin sekali menjadi seorang psychiatric pharmacist, harus melakukan training dan information setiap saat. Jadi mengupdate ya, ikut seminar, ikut pelatihan bagaimana menangani pasien dengan mental health terutama selama COVID ini ya. Bagaimana caranya menghindari management of high risk situation. Jadi ini misalkan ada self-harm dan suicide prevention. Bagaimana tuh caranya ngomong dengan pasien supaya dia tidak menyakiti dirinya sendiri atau supaya dia tidak melakukan percobaan bunuh diri. Ya, itu harus dilakukan oleh seorang apoteker. Oke, ini adalah beberapa referensi. Nanti bisa saya kirimkan materinya lewat di Halimatus tadi ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Hari ini belum saya tanya-tanya dulu ya, karena mungkin adik-adik kaget ya kalau saya tanya-tanya ya. Atau mau saya tanya-tanya? Mau saya panggil namanya, kemudian saya tanya pertanyaan atau minggu depan saja? Minggu depan saja ya. Oke. Oke, nah ini semua sudah masuk. Ini siapa nih? Rahma Lutfiani, tadi sudah saya absen ya? Oh, belum ya?
Rahma Lutfiani Aska sama Riza Kusuma. Mana anaknya? Rahma Lutfiani, Riza Kusuma. Ada di sini tidak? Ada, Bu. Oke. Kamu kenapa? Kamu di tempat KKN toh, Dek? Iya, Bu. Sampai kapan KKN-nya? Sampai tanggal 25. Sampai tanggal 25. Oke, berarti minggu depan sudah bisa join luring ya. Face to face sudah bisa ya minggu depan. Oke. Insya Allah. Kuliahnya Kamis jam 7:30 pagi ya, minggu depan. Oke, sampai di sini. Nanti jangan lupa absen di OCW ya. Absen di OCW. Sampai di sini tidak ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau ditanyakan? Bu Vinci, permisi. Ya, boleh. Tadi buat pengganti farmakoterapi 3-nya rencananya mau diganti hari Kamis ya, Bu? Iya. Itu habis saya cek ternyata dari jam 7 sampai setengah 9 itu ada matkul lain, Bu. Matkul Kelas apa? lain juga. Kalau Iya. saya dapatnya dari Mas Anton sudah diganti jam segitu, katanya tidak ada mata kuliah lain semester 7 yang bentrokan. Jadi saya tidak tahu matkul lain. Coba kamu ke Mas Anton ya, karena ini saya dapat informasinya dari Mas Anton, Kamis jam 1-2 itu tidak ada perkuliahan lain untuk kelas A dan kelas B di semester 7. Jadi sudah, coba dicek di siakatmu lagi, pasti sudah diganti Kamis jam 7:30 pagi itu. Saya sudah berubah jadwalnya. Oke, gitu. Tidak ada pertanyaan? Kalau misalkan adik-adik mau berkonsultasi atau apapun, silahkan kirim email ke saya. Karena saya itu jarang menjawab WhatsApp kalau banyak ya. Karena sering menumpuk sekali WhatsApp. Bu Vinci, saya izin, atau apapun itu, silahkan menghubungi email saya. Kecuali tadi De Halimatus tadi ya, mungkin kalau sebagai penanggung jawab tadi, kalau ingin mendiskusikan atau apapun itu, menginformasikan sesuatu, bisa langsung ke WhatsApp ya. Kalau untuk yang lain-lainnya, saya minta tolong ke email, atau kalau adik-adik membutuhkan materi tertentu, saya bisa dihubungi lewat email ya. WhatsApp saya itu banyak sekali, nanti adik-adik tidak terbaca kalau menginformasikan atau berhubungan yang dengan farmakoterapi. Oke, udah tahu email saya ya? Email saya nanti misranita@staff.uns.ac.id. Oke, kalau tidak mau ditanyakan, kuliah saya cukupkan. Jangan lupa kelas A dan kelas B untuk absen. Kalau belum ada di OCW, adik-adik bisa absen fisik ya. Nanti coba penanggung jawabnya bertanya ke Mas Anton, absen fisiknya bagaimana. Oke, kalau gitu kuliah saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan dengan saya offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.